angle-nya itu apa begitu. Seperti misalkan ketika kita mau masuk masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau mau keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam masjid yang diminta adalah rahmat, ketika keluar yang diminta adalah al-fadl. Silakan, apa ada yang ingin mengembangkan untuk lebih memperkaya, dibuka agar jangan hanya dari satu sisi. Saya hanya bertanya, kan ada keempat wajah, keempat aspek tadi. Pertama kamalul khalqi, kamalul khuluq. Tapi kenapa ketika di aqwal dan af'al itu menggunakan fadhail? Dari segi maka ada empat wajah tadi. Pertama kamalul khalqi, kamalul khuluqi. Tetapi ketika 3 dan 4-nya itu menggunakan fadhail ataupun keutamaan. Sighahnya fadhail. Ya. Pertama dan kedua menggunakan kamal. Apakah di situ berbeda karena perbuatan, tapi di sini sama-sama perbuatan juga. Kenapa menggunakan fadhail bukan pertama dan kedua itu menggunakan fadhail, atau yang ketiga dan keempat menggunakan kamal? Kamalul khulqi ini bukan fadilah juga, artinya dia di situ kan kalau yang biasanya kamilun, di sini kamal bukan termasuk ini juga ya, tetasighoh balighoh juga. Kamalul khuluq ini menurut saya saja ini ya. Artinya kamalul khuluq ini sighahnya sama tidak dengan fadhailul aqwal. Kamalul khuluq ya itu kalau sama aja. Coba ada yang mencari di al-huruf al-lughawiyah antara al-kamal dengan al-fadilah itu ada nggak Perbedaan poin-poin intinya? Tadi kan artinya gitu, ini mau meyakinkan wazinnya dulu nih antara kamalul khuluq dengan fadhail aqwal. Ketika seimbang berarti semuanya memang memakai dengan sighah balighah semua. Iya, artinya masdar ya. Kalau kamil sama dengan kamil. Kamal itu kan apa isim fa'ilnya ya? Oh, kamilun. Oh, gitu. Kayak saya tadi kamal di sini artinya lebih afsah gitu, maksudnya lebih enggak. Ini aja berbagi. Ya. Kan fadhail itu jawab dari fadilah. Fadhail atau fadilah biasanya itu untuk hal-hal baik yang atau al-amal al-muta'addi ilal ghaib, itu yang tersebar. Jadi yang efeknya itu jelas ke orang lain. Manfaatnya untuk orang lain. Kayak misalnya kalau kamal dan khuluq, apalagi kita lihat yang khuluq itu lebih kepada pribadi Rasul, maksudnya yang nggak terlalu terlihat yang ada yang lebih efeknya. Kayak misalnya kemarin pas di khuluq itu ketika dalam situasi berbahaya Rasul tetap tenang. Ya, berarti kan itu untuk diri Rasul dan yang lain-lainnya yang kemarin disebut ya. Sementara ketika qaul dan amal itu efeknya jelas ke orang lain. Kayak misalnya kita rajin salat tahajud, itu kan untuk diri kita sendiri. Iya. Itu biasanya di dalam bahasa Arab nggak disebut fadilah. Kalau misalnya keadilan, berarti efeknya jelas ke orang lain. Berarti itu disebut fadilah. Terus kita rajin baca Al-Quran, itu biasanya nggak disebut fadilah karena itu efeknya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita menasihati orang lain, nah berarti itu fadilah. Itu
Itu mungkin dari yang saya tahu dari Ustaz Jainul. Walaupun semuanya tapi nggak ada yang berbeda, bisa juga. Cuma lebih ketika qaul dan amal itu lebih terlihat gitu. Maka mungkin dipilih kalimatnya favorit. Terus sebetulnya ketika dari poin 1 sampai 4 menggunakan kata kamal juga tidak salah, ya kan? Dilihat dari kehidupan Rasul bahwa Rasul itu kamilul khalqi, kamilul khuluqi, ya kan? Tapi memang kalau akwal itu kurang tepat jika disematkan kamilul akwal. Tapi amal juga bisa juga sebetulnya. Jadi kalau misalkan kamalul khalqi, kamalul khuluqi, kemudian kamalul akwal, kamalul a'mal, sebetulnya bisa-bisa saja. Jadi bisa jadi itu merupakan pilihan. Ini kan kata-katanya Al-Mawardi begitu ya. Iya, Al-Mawardi. Iya kan ya? Iya. Artinya orang yang zauknya itu sangat baik. Jadi tadi jawaban Kak Okta begitu kan? Kita nggak manggil Ustaz. Iya, manggil kakak. Kak Okta. Itu bisa mewakili begitu ya, bisa mewakili. Ya, fadilah itu kan dari kata-kata al-fadl sebetulnya ya. Kenapa? Ya, kelebihan satu yang dilihat baik. Maka sebetulnya tadi saya minta Ustadz Wahid atau siapa angle-nya itu apa begitu. Seperti misalkan ketika kita mau masuk masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau mau keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam masjid yang diminta adalah rahmat, ketika keluar yang diminta adalah al-fadl. Pertanyaannya sama dengan di sini. Boleh nggak kalau kita masuk minta rahmat kemudian keluar juga minta rahmat? Bisa-bisa saja kan? Bisa. Iya. Boleh nggak kita masuk itu minta al-fadl kemudian keluar juga minta al-fadl? Bisa. Bisa-bisa saja. Tapi di sini ada angle-nya begitu. Jadi kalau bahasa Ad-Dahlawi ini dalam kitab ini yang tadi dikembalikan oleh Ustadz oleh Kak Okta setelah menamatkannya, jadi dia sudah tamat begitu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sudah menamatkan isi dari kitab ini yang seluas-luasnya gitu. Jadi angle-nya itu kalau rahmat di dalam Al-Quran itu biasanya disematkan untuk nikmat yang bersifat ruhaniyah atau ukhrawiyah. Misalkan ketika berbicara tentang rahmat huwa khairun mimma yajma'un, itu kan berarti rahmatnya adalah rahmat ruhaniyah yang sifatnya ukhrawiyah. Tapi kalau berbicara tentang al-fadl biasanya merujuk pada kenikmatan yang bersifat duniawiyah. Oleh karena itu kan di surat Al-Jumu'ah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, kemudian wabtahu min fadlillah, ya kan? Kalau sudah sholat Jumat silakan bertebaran mencari karunia Allah. Karunia di sini maksudnya apa? Karunia yang bersifat duniawi. Jadi kalau misalkan tukang ojek ya setelah sholat Jumat ojek lagi. Kalau misalkan guru setelah sholat ya berarti ngajar lagi. Kan angle-nya ya ketemu. Kenapa? Ketika kita mau masuk masjid doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Karena kita masuk masjid itu masa kemudian mau ngurusin duniawi? Kan enggak. Yang kita urusi adalah nikmat yang bersifat ukhrawi. Itu ketika masuk. Ketika keluar beda lagi ceritanya. Walaupun tadi jawaban dari Kak Okta paling tidak memberikan atau menyiratkan gambaran bahwa akwal dan amal itu lebih terasa kepada pada yang lain gitu kan. Maka menggunakan kata-kata contoh